Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ella Novitasari sebagai pemeran Rina, dan Saya Anggia Khairul Fahri sebagai Budi. saya Zataza Safirutul Amalia sebagai Siti. Saya Syakiris Kamrana sebagai Dani. Saya Ahmad Hadil Astar sebagai Pak Ahmad. Kami di sini akan menampilkan video tentang korupsi uang kelas. Happy waiting semuanya. Semangat. Teman-teman, aku mau nanya nih, kenapa ya uang kas kita kok tinggal 200.000? Padahal kemarin kita rapat kan dealnya kan 2 juta lebih. Itu kan udah kita pakai untuk beri perlengkapan acara seminar kemarin sih. Tapi setahu aku kan perlengkapan seminar kemarin cuma habis 500.000 Rin. Soalnya aku ngecek nota pembeliannya kemarin. Jangan asal tuduh dong. Rina kan sudah capek-capek ngurus keuangan kelas kita. Aku nggak asal duduk kok, Bud. Aku kan cuma minta kejelasannya. Rina, bisa nggak liatin itu laporan lengkapnya yang kemarin? Aku lupa bawa laporannya. Rina, aku tahu kok kamu yang ambil uang kasnya. Soalnya kemarin aku ngeliat kamu belanja tas-tas branded yang harganya jutaan. Dan aku lagi butuh uang buat bayar UKT adikku. Orang tua aku lagi susah, aku terpaksa melakukannya. Tapi yang kamu lakukan itu salah, Rin. Itu masalahnya uang teman-teman. Kamu sudah menghilangkan kepercayaan mereka. Niko akan kembalikan uangnya. Oke, jadi kapan nih? Masalahnya teman-teman sudah mulai curiga. Lebih baik kita selesaikan ini dengan baik. Ayo kita ke Ustadz Ahmad untuk jadi penengah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Sudah mendengar masalah kalian dari tadi. Sekarang marilah kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Pak, kami tuh cuma minta kejelasan karena uang kas kelas kita itu hilang senilai 1,8 juta. Pak, saya yang ambil uang itu. Saya hilaf. Keluarga saya lagi kesulitan ekonomi. Rina, serius? Aku tadi malah bela-belain kamu. Nah, saya paham kondisimu sulit, tapi yang kamu lakukan itu menurut Islam adalah disebut perilaku khianat. Allah berfirman pada suratnya, yaitu surat Al-Anfal ayat 27, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la takhunnullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Saya menyesal, Ustaz. Islam mengambil harta yang bukan kamu, walaupun kamu dalam kesulitan. Dalam Islam hukumnya tetap haram, seperti
firman Allah dalam surat An-Nisa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqullu awwalakum bainakum bil batil, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jangan dengan jalan yang batil. Pak, terus solusinya gimana ya? Kita kan nggak mau rugi. Jadi, Budi, Dani, dan teman-teman lainnya, kalian juga harus belajar tentang sikap setelah ada orang yang bertobat. Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Dalam surat An-Nur ayat 5, Allah berfirman bahwa setelah seseorang bertobat dengan tulus, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hah? Maksudnya Ustaz? Rina harus mengembalikan uang tersebut, tetapi jika Rina memang memiliki kondisi yang sangat sulit, kalian bisa membuat kesepakatan dengan mengizinkan Rina untuk mencicilnya. Tapi Rina juga meminta maaf kepada seluruh anggota kelasnya secara terbuka agar mereka bisa memaafkannya. Saya bersedia Ustadz, saya akan kembalikan dengan cara cicil dan saya minta maaf kepada kalian semua. Jadi Dani, Budi, sebagai umat Islam yang baik, kalian harus bisa memaafkan. Ingat firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40, yaitu wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha fama'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Artinya, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Baik, Pak, tapi Rina juga harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uangnya. Iya, Rin, seharusnya kamu harus belajar dari kesalahan ini. Dan kedepannya kita harus lebih transparan dalam mengelola uang kas. Laporan keuangan harus rutin dan bisa diakses untuk semua orang. Tepat sekali, Dani. Transparansi dan amanah adalah kunci. Seperti sabda Rasulullah, yaitu kembalikan amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ini cicilan pertama saya 500.000. Saya janji akan melunasinya 4 bulan ke depan. Sekali lagi saya meminta maaf ya semuanya. Terima kasih Rina, sudah berani bertanggung jawab. Ini pelajaran berharga buat kita semua. Lain kali jangan melakukan hal kayak gitu lagi. Semoga kedepannya kita lebih amanah lagi ya dan tidak korupsi. Amin ya Allah. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah adalah salah satu sifat mulia dalam Islam. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, itu adalah ujian dari Allah. Jagalah amanah, karena Allah selalu melihat. Dan jika kita hilaf, segera bertaubat dan perbaiki kesalahan kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil, sebuah pilihan, sebuah kompromi, tapi dampaknya merusak sistem, mencuri masa depan, dan menghancurkan kepercayaan. Integritas bukan tentang sempurna, tapi tentang memiliki yang benar meski sulit. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Korupsi yang terjadi hari ini adalah warisan dari generasi yang gagal menjaga integritas. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa harus memutus rantai ini dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak sekarang, agar Indonesia yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang lebih adil dan sejahtera.